bersama Pak Jasman dari PT KSB Indonesia selaku narasumber kami. Selamat sore Pak. Sore. Selamat Pak. Sore. Saya Adi Surabaya Runas dari Universitas Pelita Bangsa. Nama saya Muhammad Jidan Sarif dari Universitas Pelita Bangsa. Kami dari Fakultas Teknik Industri ingin mewawancarai Bapak perihal tugas media sosial yang sedang kami kerjakan. Pertanyaan-pertanyaannya terkait dunia industri ya Pak mungkin. Oke. Baik, nanti kita coba ini. Boleh dari Bapak pertanyaan. Oke, nama saya Jasman. Saat ini saya sebagai Field Service Supervisor di PT KSB Indonesia ini sudah ya sekitar 12 tahun lah. Gitu. Baik Pak, bisa dilanjut dengan pertanyaannya mungkin? Boleh. Dari pertanyaan pertama, mungkin dari 12 tahun perjalanannya Bapak bekerja di sini, apa tanggung jawab utama dalam posisi Bapak sekarang? Oke, kalau untuk tanggung jawab utama saat ini di posisi saya adalah untuk memanage mikromanajemen lah ya, dalam artian karena supervisor itu mengkoordinir beberapa tim, sedangkan untuk aktivitas tim sendiri berkaitan dengan tim field service dan waranti agar lebih bekerja lebih efektif dan efisien, di mana berkaitan dengan manajemen risiko dan efisiensi kerja. Nah, di samping itu kita juga harus memonitor isu tentang terkait teknikal dan juga beberapa update terkait service report yang harus dihandle oleh beberapa tim di kita. Itu sih untuk tanggung jawab kita untuk Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang telah dipaparkan. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana Bapak menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi di tengah tuntutan industri yang cukup tinggi? Nah, menarik. Jadi di dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan di pekerjaan ya, utamanya di pekerjaan dan di lingkungan keluarga, itu kan kita memang harus harmonis ya. Tidak hanya kita harus fokus di satu sisi pekerjaan, tetapi kita juga harus menyeimbangkan dengan kehidupan berkeluarga. Nah, di dalam menyeimbangkan antara keluarga dan pekerjaan ini kita harus bersikap profesional. Dalam artian apa? Ketika kita sudah sampai di rumah, usahakan jangan sampai kita membicarakan masalah pekerjaan. Pun begitu juga ketika sudah sampai di lingkungan pekerjaan di perusahaan, ketika di rumah mungkin ada problem keluarga, usahakan jangan sampai terbawa di lingkungan pekerjaan yang akhirnya nanti akan secara profesional tidak profesional, dan itu pasti akan menghambat kinerja kita, karena kan pasti secara emosional juga pasti akan, kalau orang sudah emosional di lingkungan pekerjaan juga pasti akan terbawa. Itu yang harus diterapkan supaya pekerjaan kita antara keluarga dan pekerjaan juga bisa balance imbang. Itu sih kalau dari saya seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, dalam menjalankan tugas sehari-hari, strategi apa yang biasa Bapak gunakan untuk memastikan pekerjaan selesai dengan efektif? Untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan target yang diberikan, paling tidak kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Terutama kalau untuk pekerjaan-pekerjaan di kita di field service, itu kaitannya dengan pekerjaan di kayak instalasi di lapangan, kemudian pekerjaan supervisi instalasi dan komisioning, itu kita harus mempersiapkan baik itu dari segi toolsnya, baik itu dari segi dokumentasinya, dan juga kelengkapan-kelengkapan yang lain, sehingga harapannya ketika tim kita berangkat ke lapangan, semua dokumen, semua peralatan
peralatan sudah kita prepare dengan baik, sudah kita persiapkan dengan baik, sehingga kita ketika pelaksanaan pekerjaan kita bisa lebih efektif dan efisien. Itu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Dan dilanjut dengan pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana Bapak menghadapi tekanan pekerjaan, terutama ketika menghadapi deadline yang ketat atau proyek yang besar, yang sangat besar. Agak sulit. Semuanya dikejar deadline ya. Iya, iya. Ya, kalau kita menghadapi deadline yang ketat dan memang secara bersamaan, kita harus paling tidak kita harus lebih teliti dan memberikan skala prioritas. Mana proyek yang sekiranya kritikal dan harus diprioritaskan, itu yang harus kita kerjakan. Ya. Kalau memang sekiranya kita tidak bisa mengejar deadline-nya sendiri, kita bisa membagi atau mendelegasikan tugas tersebut ke tim yang ada di bawah kita. Jadi kita di sini bekerja tidak individu, tapi bekerja sebagai tim. Jadi kalau ada proyek-proyek yang sekiranya besar, yang sekiranya membutuhkan atensi lebih ataupun mungkin deadline-nya sama, nanti kita bisa berbagi tugas dengan tim yang lain, bisa ke boleh dikatakan bawahan kita, ke senior engineer, ataupun mungkin kita juga bisa komunikasi juga dengan atasan kita, deputy manager atau ke manager juga, untuk memprioritaskan sekiranya mana yang harus diprioritaskan untuk pekerjaan ini. Apakah mungkin ada beberapa deadline, ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan deadline yang sama, nanti kita akan bagi tugas. Jadi tidak ada, kalau di kita sistemnya lebih mengarah ke kerja sama tim. Jadi tidak ada pekerjaan yang besar banget sekiranya yang harus dikerjakan oleh satu orang, itu tidak ada, hampir tidak ada, karena memang harapannya adalah kita bekerja sama dengan baik untuk satu tim. Itu. Baik, Pak. Berarti cara menghadapinya banyak cara ya, Pak? Banyak cara. Menghadapi proyek yang besar ataupun deadline ketat. Iya, banyak cara sebetulnya. Tinggal nanti tergantung bagaimana kita menyikapinya. Iya. Terima kasih atas jawaban yang keempat. Apa pengalaman paling berkesan yang pernah Bapak alami selama bekerja di industri ini? Dan bagaimana cara Bapak mengambil keputusan penting ketika situasi pekerjaan tidak pasti atau penuh risiko? Ya. Kalau untuk pengalaman sih sebetulnya banyak pengalaman yang kita dapat ya. Terus terang banyak pengalaman yang kita dapat selama kita bekerja di industri ini, di manufaktur pompa ini. Yang paling mendasar adalah kita atau kami di sini karena kita bekerjanya mobile, jadi kita bekerjanya tergantung dari customer itu berada di mana. Jadi kita dari Sabang sampai Merauke kita bisa singgah di berbagai kota di Indonesia. Itu salah satu pengalaman yang membuat kita menjadi open mind ya, dalam artian kita bisa melihat kondisi keberagaman di Indonesia itu seperti apa. Terus kemudian di satu sisi juga karena kita bertemu dengan banyak customer, kita juga bisa menjadikan kita lebih dalam berkomunikasi, kita juga mungkin bisa lebih baik. Terus kemudian kita bisa paling tidak sedikit mengerti karakter customer kita. Terus kemudian kita bisa improve, menghadapi customer yang seperti ini kita harus seperti ini, menghadapi customer yang seperti ini kita harus seperti ini. Nah, itu yang menjadi satu pengalaman nilai lebih lah buat kita di sisi field service engineer ini, supaya ya ke depan bisa lebih komunikasinya lebih baik. Itu sih ya. Berarti di sisi lain untuk komunikasi yang baik itu sangat penting, Pak, buat menjalani pekerjaan. Sangat penting. Komunikasi yang baik, terus menjaga hubungan baik. Terkadang kalau kita komunikasi by verbal tanpa ada komunikasi bertatap langsung seperti ini, kadang masih banyak miskomunikasi. Bisa jadi kita ketika WhatsApp, ada apa? Karena kita
melihat intonasinya, kita nggak lihat mimik mukanya, itu kan jadi miskomunikasi juga. Beda ketika kita ada apa mas, kan udah beda. Iya. Itu di situ komunikasinya itu di situ sih. Sangat penting kalau komunikasi. Terima kasih atas jawaban yang telah dipaparkan. Apa harapan Bapak terhadap lulusan-lulusan yang baru ingin masuk ke bidang industri ini, terutama terkait sikap dan kesiapan kerja? Ya. Kalau harapan terhadap lulusan baru yang ingin bergabung di dunia kerja ini, yang pertama adalah attitude. Ya, yang pertama adalah attitude, kemudian yang kedua adalah skill, yang ketiga kemauan untuk terus belajar. Itu adalah 3 poin penting yang harus dimiliki oleh lulusan-lulusan baru. Skill tidak hanya skill secara hard skill, tapi juga soft skill. Soft skill gimana kita berkomunikasi dengan baik. Terus attitude, gimana kita bersikap dengan atasan, bagaimana kita bersikap dengan rekan sejawat seumpama. Itu untuk terkait attitude. Itu sih harapannya, dan mudah-mudahan ya selain apa yang sudah didapat di fakultas masing-masing, tentunya ya ada kriteria-kriteria tersendiri ya, terutama terus ketika mungkin mereka punya skill lebih, mungkin sering biasanya kalau mahasiswa itu kan sering magang di mana-mana, terus di situ kemudian lihat attitude-nya, etos kerjanya seperti apa, semangat untuk belajarnya seperti apa, inisiatif untuk belajarnya seperti apa, itu kan pasti dilihat dari atasan. Itu yang poin-poin penting yang diharapkan bisa ada untuk setiap generasi penerus, terutama mahasiswa-mahasiswa lulusan-lulusan baru yang ingin bergabung dengan perusahaan. Dan harapannya ya ketika dari teman-teman semua punya skill, punya attitude yang baik, punya keinginan belajar yang tinggi, mau bekerja dengan segala resikonya, itu kan juga satu tantangan lebih ya. Kadang-kadang kita mentang-mentang kita baru lulus sarjana, wah kita nggak mau kerja yang tangannya kotor. Terkadang banyak yang seperti itu ya. Itu juga ketika dari perusahaan melihat ada mahasiswa yang berani kotor sama terus kemudian tidak dalam artian mau bekerja apapun, itu juga menjadi nilai plus buat perusahaan. Itu sih. Baik Pak, mungkin semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik, dan juga mungkin sampai di sini aja tadi pertanyaan terakhir. Mungkin satu lagi Pak, pesan atau kesan untuk kita nanti buat kedepannya, kan pasti lulus dari kuliah dan juga memasuki, pasti kan di bidang industri nih. Soalnya kita fakultasnya kan teknik industri, pasti nggak jauh dari dunia industri. Apa mungkin kita bisa satu saran atau pesan yang bisa Bapak sampaikan ke? Bahwasanya tidak ada batasan di dalam ilmu, makanya tetap usahakan gapai ilmu setinggi-tingginya, belajar semaksimal mungkin, jangan pantang menyerah. Apapun pekerjaannya, nikmati, jalani dengan sebaik-baiknya. Proses tidak akan proses itu tidak akan membohongi lah. Hasilnya itu nanti akan kelihatan. Yang penting jalani prosesnya dengan baik. Itu aja. Baik, sekian pertanyaan dari kami berdua Pak. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, siap. Bisa diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Lanjut Pak. Makasih atas kunjungannya ini. Iya Pak. Baik, Pak.